pertama adalah pengukuran dengan jangka sorong. Apa saja ya alat yang akan digunakan? Yang pertama adalah jangka sorong yang akan digunakan untuk mengukur. Lalu, yang kedua adalah koin yang akan diukur. Yang perlu dilakukan, yang pertama adalah buka baut pengunci agar dapat membuka rahang bawah untuk mengukur diameter koin. Kemudian tempatkan koin secara tegak lurus dan pastikan posisi tengah agar pengukuran lebih akurat. Selanjutnya rapatkan rahang dan putar kembali skrup hingga kencang. Kemudian perhatikan angka pada skala utama dan skala nonius. Mari menghitung diameter koin. Dengan rumus, hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dalam kurung skala nonius dikali dengan ketelitian jangka sorong, di mana skala utama adalah nilai yang terbaca langsung di skala utama dalam satuan milimeter, lalu skala nonius adalah angka pada skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Kemudian ketelitian jangka sorong biasanya 0,05 mm untuk jangka sorong standar. Kemudian sudah diketahui bahwa skala utama yaitu 2 mm, kemudian skala nonius adalah 2,5, kemudian ketelitian jangka sorong adalah 0,05 mm. Sehingga diperoleh hasil pengukuran 2 ditambah dalam kurung 2,5 dikali dengan 0,05 sama dengan 2 ditambah 0,125 menjadi 2,125 mm. Jadi hasil pengukuran jangka sorong tersebut adalah 2,125 mm. Yang kedua adalah pengukuran dengan mikrometer skrup. Alat yang digunakan untuk mengukur adalah mikrometer skrup. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah membuka rahang mikrometer dengan memutar timbal atau ratchet, kemudian memasukkan koin di antara anvil dan spindle dengan posisi tegak lurus. Kemudian putar timbal hingga spindle menyentuh koin dengan konsisten dan akurat. Mari menghitung ketebalan koin dengan mikrometer skrup. Menggunakan rumus, hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dalam kurung skala nonius dikali dengan ketelitian, di mana skala utama adalah nilai yang terbaca di skala utama dalam satuan milimeter. Lalu skala nonius merupakan angka yang sejajar dengan garis tengah skala utama. Kemudian ketelitian mikrometer skrup yaitu 0,01 mm. Skala putar yaitu 6 dikali dengan 0,01 menjadi 0,06 mm. Jadi hasilnya adalah skala utama ditambah dengan skala putar yaitu 2 ditambah dengan 0,06 menjadi 2,06 mm. Yang ketiga adalah pengukuran dengan neraca Auhaus. Alat yang digunakan adalah neraca Auhaus. Langkah pertama yang dilakukan adalah meletakkan benda yang akan ditimbang di tengah piringan neraca agar keseimbangan tetap stabil. Kemudian geser anak timbangan pada lengan neraca satu persatu mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Sesuaikan hingga jarum penunjuk kembali sejajar dengan garis 0. Mari menghitung massa pada neraca Auhaus dengan rumus M sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3, di mana M adalah massa total benda dalam gram, M1 adalah massa yang ditunjukkan oleh lengan pertama dalam ratusan gram, M2 adalah massa yang ditunjukkan oleh lengan kedua pada puluhan gram, dan M3 adalah massa yang ditunjukkan oleh lengan ketiga atau satuan gram dan desimal. Sudah diketahui bahwa M1 dalam ratusan gram itu adalah 200 gram,
Lalu M2 atau puluhan gram adalah 60 gram dan M3 dalam satuan dan desimal gram adalah 4,8 gram. Sehingga diperoleh M sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 4,8 menjadi 264,8 gram. Jadi massa benda tersebut adalah 264,8 gram. Dan yang terakhir adalah pengukuran benda tidak beraturan dengan gelas ukur. Alat yang digunakan adalah gelas ukur. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengisi gelas ukur dengan air hingga batas tertentu. Kemudian masukkan batu perlahan-lahan agar air tidak terciprat keluar. Setelah batu dimasukkan, amati dan catat volume air yang baru. Mari menghitung volume benda tidak beraturan dengan gelas ukur dengan rumus V benda sama dengan V akhir dikurangi V awal, di mana V benda adalah volume benda dalam mililiter atau sentimeter kubik dan V awal adalah volume air sebelum benda dimasukkan dalam satuan mililiter atau sentimeter kubik dan V akhir adalah volume air setelah benda dimasukkan dalam satuan mililiter atau sentimeter kubik. Sudah diketahui bahwa volume awal adalah 160 ml dan volume akhir adalah 168 ml. Sehingga volume benda yaitu volume akhir dikurangi dengan volume awal yaitu 168 dikurangi 160 sehingga diperoleh 8 ml.